Pertama, kalau tidak puasa tadi kita kalau orang musafir memang kan boleh ya, dia tidak puasa. Mungkin tamunya jauh ini dari Jakarta misalnya datang, ya dia datang dalam keadaan tidak berpuasa, ya itu mungkin kita dalam keadaan seperti ini dibolehkan ya untuk memberikan minum meskipun kita puasa, karena kita tahu dia bukan menyelisihi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pelanggaran syariat ya. Adapun kalau kita lihat memang orang ini orang misalnya sama-sama kota Malang misalnya ya, dia berpuasa mungkin karena dia tidak menjaga ketaatan ya, bertamunya juga hati-hati tadi, bertamunya dengan siapa yang juga belum jelas ya. Kalau seorang perempuan yang bukan mahram kemudian menerima tamu dari laki-laki ya ajnabi yang bukan mahramnya, tidak ada keperluan, ini tidak boleh ya, tidak boleh. Tapi tadi kan ada mertua katanya, mungkin tamunya mertua, ini minta tolong untuk ambilkan minuman ya. Maka dalam keadaan seperti ini ya, insya Allah meskipun mungkin perlu ditanyakan dengan ustadz yang lain juga nanti untuk konfirmasi ya. Sebenarnya sekali lagi masalah ini muncul karena dakwah di dalam keluarga kita itu belum jalan. Kalau dakwah di keluarga tadi sudah jalan, mertua pun juga seharusnya tahu, oh ada tamu dalam bulan puasa ya tidak boleh. Kemudian kalau bukan karena alasan syar'i, dia memang orang yang bukan menentang syariat Allah tadi, tamu yang mau datang mau apa. Bahkan para ulama mengatakan ada orang yang jualan makanan sekalipun itu diusahakan untuk tutup kalau itu di bulan Ramadan. Loh, tapi kan rezekinya berkurang. Siapa yang menjamin rezeki? Allah ya. Kenapa? Khawatir tadi tolong menolong dalam kejelekan ya. Maka dalam keadaan seperti ini ya, bisa jadi kita tidak tahu karena ini sangat kasuistis. Yang jelas sebenarnya dakwah itu tergambar mungkin belum jalan di keluarga tadi. Insya Allah sebenarnya kalau sudah jalan, ada pendekatan secara batin ya, kita juga tetap menampilkan akhlak yang baik kepada orang tua pun akan paham insya Allah, termasuk mertua tadi ya. Tapi kalau memang dalam keadaan sangat terpaksa seperti itu misalnya ya, karena baru saja kenal dengan mertua atau apa ya, monggo saja kita lihat mana yang mudaratnya itu paling kecil ya. Jadi kalaupun mungkin misalnya kita menyuguhkan tapi kita kadang-kadang kan ini dengan mertua ini sudah bertahun-tahun, tapi mertuanya begitu, berarti kita sudah kena dosa tidak berdakwah kepada keluarga tadi. Padahal kita diusahakan berbuat baik itu ya, termasuk dakwah itu di awalnya adalah dengan keluarga kita ya. Makanya sering muncul masalah sebenarnya adalah karena ada yang miss dalam pelaksanaan syariat Islam atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin begitu ya. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, jadi mungkin sederhananya kalau itu kan saya tahu itu pertanyaannya sangat teknis. Ya. Tapi kalaupun memang terpaksa sekali, dia tetap punya kewajiban setelah itu untuk menyampaikan kebenaran kepada mertuanya. Ya. Jadi kalaupun bisa terpaksa, wah ini ramai dengan keluarga, ya sudah, suguhkan minuman, tapi harus cari waktu, momentum yang tepat bicara dengan mertuanya. Atau mungkin ada perantara dari siapa menyampaikan bahwa oh begini, sebenarnya tidak boleh kita begini, tapi tentu bukan dengan cara seperti ceramah ya. Karena dengan orang tua kan model dakwahnya tentu berbeda ya dengan dakwah di tengah masyarakat. Yang jelas masing-masing itu ada bahasanya, ada caranya. Wallahu taala a'lam.